maka mudah-mudahan ini istiqomah nih di sini nih, di rumah ini ya tua nih ya, nanti jadi saksi rumah jadi berkah tuh. Rumah yang di tempat rumah pada ngaji begini nanti menjadi saksi di yaumil qiyamah, yauma idzin Tuhan bisu ahbaroha. Tempat yang kita dudukin, rumah yang kita duduk di situ, kita ngaji di tempat ilmu, nanti ngomong dia menjadi saksi di yaumil qiyamah. Sebab orang menuntut ilmu itu bukan main pahalanya, banyak banget ya. Kata Imam Syafi'i, laisa sayun ba'da ada il faraidi abdola min talabil ilm. Tidak ada amal-amalan sunnah sesudah yang wajib-wajib yang pahalanya lebih utama ketimbang menuntut ilmu. Kita sholat sunnah 1000 rakaat, pahalanya jauh di bawah menuntut ilmu. Puasa tiap hari juga pahalanya jauh di bawah orang menuntut ilmu. Nih kita beruntung jadi orang-orang pilihan. Kata Nabi kita, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki pada dirinya, Allah akan berikan kebaikan di dunia wal akhirah, maka Allah berikan paham kepada orang tersebut masalah agamanya. Orang bisa paham ngerti masalah agama kalau dia istiqomah di majelis ilmu. Jadi orang yang kumpul di tempat ilmu bukan orang sembarangan. Emang kelihatannya biasa-biasa saja, tapi itu orang-orang istimewa yang dipilih oleh Allah, yang dilamar oleh Allah untuk diduduki di tempat ilmu. Artinya Allah mau beri kebaikan di dunia wal akhirah. Makanya kalau orang-orang dulu tuh, kita punya orang-orang tua kita dulu, kalau misalnya pas lagi dia kurang sehat, bila ngaji tetap datang dia. Ya apa digendong, apa dituntun, itu datang. Pengen dia nyampe umur di situ, di tempat pengajian. Sebab kata Nabi kita, iza ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala tilkal halati mata wa huwa syahidun. Apabila datang kematian kepada si penuntut ilmu sedangkan dia lagi ngaji kayak begini, dia lagi begini, pas aja nyampe mata wa huwa syahid, dia mati apa? Mati syahid. Yang namanya kematian takut dan mati bakalan. Kullu nafsin za'iqatul, orang udah hidup pasti apa? Mati. Itu udah hidup, matinya doang belum. Kapan matinya itu Allah punya rahasia. Tiga kita nggak tahu tuh kapan kita meninggal, kapan kita mati, lagi ngapain kita mati. Yang ketiga, di mana kita mati itu. Kita kan pengennya mati lagi ngapain? Lagi ada kebaikan ya. Banyak orang lagi sujud ya, lagi sholat meninggal, lagi baca Quran juga meninggal. Kebaikan di tempatnya juga banyak begitu. Itu Allah punya rahasia. Kita pengennya kita mati dalam husnul khotimah. Makanya untuk kedepannya nanti kalau misalnya pas lagi malam apa nih, malam Jumat sakit, jangan ngaji, jangan. Barangkali kebetulan tuh sakit terakhir. Iya, datang kemari. Kalau dia tangkap di sini malaikat Israel mati sahih. Tapi kalau diam di rumah didatengin malaikat Israel, ya kurang bagus matinya. Jadi mulai besok kalau di pulang sehat tetap apa? Tetap ngaji itu pahalanya. Bukan menggedenya tuh ya. Baru melangkah aja tuh itu lifatwatin mi'atu hasanah. Setiap langkah Allah berikan 100 kebajikan. Langkah menuntut ilmu, baru melangkahnya doang. Begitu udah nyampe di sini, dia dengerin setiap satu kalimat ilmu, Allah berikan lagi mi'atu hasanah, 100 kebajikan. Yang namanya manusia pasti banyak dosa kita, tapi kita mesti pintar, kita banyakin kebaikan-kebaikan. Dengan banyaknya kebaikan, dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun kebusuk dengan apa itu kebaikan. Mana dasarnya? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bahwasanya kebaikan-kebaikan dapat menghapus kita punya apa? Kita punya dosa. Banyakin kebaikan-kebaikan, otomatis kita punya dosa dengan sendirinya ketutup begitu. Kebaikan yang paling banyak udah ada lain dah. Di mana? Di majelis ilmu kayak begini. Cuma majelis yang dikatakan rombah miliadil jannah, yang dikatakan taman surga, itu majelis ada gurunya, ada baca kitab begitu. Tapi kalau cuma kumpul baca yasinan tahlil pulang, itu belum
belum namanya rodoh min riyadil jannah. Tetap ada pahalanya orang baca qulhu, baca yasin, ada pahalanya, cuma belum namanya rodoh min riyadil jannah. Mana dasarnya? Ketika Nabi kita masuk ke Masjid Nabawi, di situ banyak kelompok-kelompok sahabat itu. Ada satu kelompok lagi baca Quran, ada kelompok lagi zikir, ada kelompok lagi sholat sunnah, ada satu kelompok lagi bikin begini, lagi ngomongin masalah ilmu. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau begini? Begitu Nabi kita masuk, kata Nabi kita, kulluha khair, semuanya bagus ini. Yang lagi baca Quran bagus, yang zikir bagus, yang sholat bagus. Tapi aku lebih suka nimbrung di tempat orang ngomongin ilmu lagi ngaji kayak begini. Kata Nabi kita, hazihi rawdah min riyadil, inilah taman surga. Itu makanya Nabi kita paling demen sama orang apa? Orang kayak begini. Nah ini sangat beruntung. Malamnya juga malam Jumat lagi, malam pilihan. Kita kan ada apa tadi? Bacaan Yasin tadi ya. Baca Yasin, apalagi itu? Tahlilan, baca itu semua amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Sebabnya kita punya celeng nanti untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ngasih-ngasih jangan. Ini yang rumahnya jauhan, palanya banyakan. Mana yang paling jauh rumahnya nih? Mana yang paling jauh rumahnya? Ada yang paling jauh? Di mana rumahnya? Jatinegara. Tuh, berapa langkah? Berapa bang? Alhamdulillah. Itu yang ngasih-ngasih dah. Yang ngasih-ngasih kita beruntung nih. Ya. Emang kelihatannya kan biasa-biasa aja ya. Tapi ini sebetulnya orang yang dipilih, orang yang dilamar oleh Allah. Allah mau kasih kebaikan. Khairan fid dunya wal akhirah, kebaikan dunia akhirat. Kita pengen dapat dua-duanya. Ya kita pengen dapat kebaikan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu untuk selanjutnya di depan jangan ngasal-ngasal dah. Sudah ada kitabnya tuh, mulai malam 2 depan kita baca kitab lagi dah. Kita baca mulai fikih, kemudian tasawuf. Fikihnya Fatorik, itu kita jelaskan apa masalah wudu, masalah sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita jelasin, kita praktekin bagaimana cara takbir, bagaimana cara diri, ukuran mangkangnya seberapa itu, bagaimana cara ruku, itu semua diatur. Bagaimana cara duduk, ada duduk iftirah, duduk tawarruk, itu diatur semuanya dalam kitab ilmu fikih. Nah, supaya pahalanya tidak hilang, itu menjagain pakai ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Bapak ada 3 selamat. Pertama, iman ke fondasi, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu furu', ilmu fikih, sholat, zakat, wudu, namanya ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tasawuf, untuk bersihin kita punya hati. Kalau kurang dari 3 nggak bakal selamat. Dasarnya mana? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Demi masa innal insana, bahwasanya semua manusia itu lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Semua manusia tanpa kecuali rugi semuanya, kecuali yang punya 3. Yang pertama, illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini isyarat ilmu tauhid nih. Iman itu ilmu apa? Tauhid urusannya. Yang kedua, wa amilus sholihat, beramal. Mana amal soleh? Wudu, sholat, puasa, haji, itu ilmu fikih yang atur, ya. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara sholat. Yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan nasihat. Itu kalau kita ngaji ilmu syarab, tawasaw namanya wazan kafa'alah, untuk musyarakah, saling memberikan nasihat. Artinya kan yang namanya manusia sekalipun dia pintar kan suka salah juga. Sekalipun kita tuaan, kita pintar, kalau salah dibilangin siapa? Terima, sekalipun lebih mudah dia, tuh namanya akhlak, namanya ilmu tasawuf. Kita nggak bisa, yang namanya orang kan salah, kecuali Nabi. Iya, jangan sampai itu di depan ustaz keliru tegur malah nggak boleh. Namanya ilmu tasawuf, akhlak. Sekalipun kita pinteran, kita lagi keliru, dibilangin mau siapa? Terima sama yang mudaan begitu. Itu ilmu tasawuf namanya. Ini mesti 3. Kalau kurang 3 nggak selamat dah. Iman ada, amal sholat, tapi hati kagak dijaga, nggak dapet juga tuh. Atau misalnya iman udah ada, hati dijaga, orang nggak ada salah, tapi nggak ngerti ibadah.
sholat kagak ngerti, wudhu nggak ngerti, nggak jadi juga. Atau sholatnya bagus sama orang nggak pernah salah, bantu tapi nggak ada iman, nggak ada pondasi, nggak jadi juga. Mesti 3, iman, Islam sama ihsan. Iman itu illalladzina amanu, Islam wa amilus sholihat, ihsan wa tawassaw bil haq wa tawassaw. Orang ngerti kalau dia sering hadir di majlis ilmu ya. Ini mudah-mudahan nanti ke depan yang belum punya kitab dibeli kitabnya. Ya, sekalipun kagak bisa baca, misalnya kitab kempit aja, bawa aja, ada pahalanya tuh. Megang ada pahalanya, ngebet ada pahalanya, nandain ada pahalanya, nulis ada apanya? Ada pahalanya. Ditanya mana dalilnya? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Nah, perbuatan baik sebesar biji sawi yang kita kerjakan di dunia, ya roh nanti kita lihat pahalanya. Lah kita gede, biji sawi kecil banget itu, kebaikan kelihatan. Itu ya. Ini mudah-mudahan untuk kedepannya kita Allah berikan banyak umur ya, sehat walafiat, kita murah rezeki ya, kita punya wa ta'ala, kita punya keluarga semuanya anak-anak yang soleh-soleh, kalian yang sakinah wa warahmah, titil kami ya Al-Fatihah.